Hello, sobat merinding, Ghost Enemy. Balik lagi bareng gue Fahmi. Dan kali ini gue akan melanjutkan kembali nih alur cerita film Pengabdi Setan versi pertama tahun 1980-an. Yang dimana nih episode pertama kemarin itu kita sudah sampai di cerita bagaimana kekasih dari kakaknya si Tommy. Dia mencoba ingin menghabisi nyawa kakaknya. Bahkan dia juga ingin mencoba menghabisi nyawa keluarga dari si Tommy ini. Oke, langsung ke ceritanya aja. Iya, gue lupa. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang hari ini lagi pada nyate, jangan lupa bakar sate yang mateng. Kalau udah mateng, bagi-bagi. Gua juga mau kalau dibagi. Oke, sobat merinding Ghost Enemy. Cerita dari alur film tentang kisah Pengabdi Setan versi 1980. Jujur aja, di yang part 1 kemarin itu emang udah seru banget. Nah, di part kedua nih, gua rasa kalian pasti udah nonton di part 1. Kalau ada yang belum nonton, nonton segera di part 1-nya. Jangan sampai kalian nggak nonton Ghost Enemy. Oke, kita akan masuk nih ke ceritanya. Jangan lupa nih, kalian siapin tuh cemilan-cemilun. Gua rasa kalian lagi pada makan sate kambing atau sate sapi atau sate kerbau dan sate-sate yang lainnya. Check it out. Let's go. Yo. Oke, ini adalah sosok dari guru spiritual Tommy yang mengajarkan Tommy tentang bagaimana dia mengabdikan dirinya kepada makhluk gaib. Nah, di kelanjutan kisah ini, dia si perempuan tadi nih, dia memanggil bukan arwah sih. Dia kayak mencoba menghidupkan orang yang telah mati dan berada di dalam kubur. Nah, tangannya sampai keluar dari dalam kubur. Tuh, kalau kalian lihat di situ ada penampakan. Gue nggak tahu nih maksud dia menghidupkan atau memanggil orang yang telah meninggal dunia alias setan. Dan ini adalah dua sosok. Yang satu adalah cowok kakaknya Tommy dan yang satu adalah orang yang mati bundir di dalam gudang alias orang yang bekerja di rumah Tommy yang menjadi ya bisa katakan penjaga rumah dari keluarga Tommy. Dan dua arwah ini dia tuh nguber-nguber si Tommy sampai si Tommy lari terbirit-birit ketakutan dan akhirnya dia tancap gas nih, dia bergegas menuju pulang ke rumahnya karena dia sangat ketakutan. Nah, bapaknya Tommy juga sangat kaget mengenai kedatangan anak si Tommy yang dianggapnya tidak wajar alias ya tergesa-gesa seperti orang yang sangat ketakutan. Di saat itu Tommy mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kakak dan bapaknya. Bapak dan kakaknya Tommy, dia terutama bapaknya nih, dia lagi mencari sosok orang yang bekerja di rumahnya alias yang tadi memang menjadi guru spiritual Tommy. Namun saat itu bapaknya pun seperti ya kayak orang nggak percaya gitu sama apa yang dikatakan Tommy. Bisa dikatakan Tommy sudah ngaur alias ngaco menurut dia. Nah, pada bagian ini si Tommy dan kakaknya mencoba menggali makam alias kuburan. Kalau nggak salah ini seperti makam dari ibunya Tommy. Entah apa yang dipikirkan dalam benak Tommy hingga ia tega untuk menggali kembali makam ibunya bersama kakak perempuannya. Sungguh aneh memang, sehingga menimbulkan satu pertanyaan besar. Tommy pun mencoba membuka penutup dari jenazah yang ada di makam. Tentu saja jenazah yang digali Tommy adalah jenazah ibunya dari Tommy dan kakaknya. Mereka pun tiba di dalam tiba-tiba saja nih kakaknya si Tommy ada yang menarik
bahunya. Ternyata itu adalah ayah dari Tommy sendiri. Dan ternyata ayahnya Tommy sepertinya mengetahui apa yang kedua anak lakukan. Dan di saat itulah ayahnya sangat kesal dan sangat tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Dan tiba-tiba ketika Tommy sedang tidur nih, itu Tommy melihat ada sesuatu yang ganjil di balik pintu di dalam kamarnya. Sontak saja keadaan itu membuat Tommy bangun dari tidurnya. Dia mencoba untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi yang ada di balik pintu tersebut. Dia pun melihat dan menatap, dan ternyata nih, benar saja nih, ini adalah sosok dari penjaga rumah Tommy yang bekerja saat itu. Dan dia membawa sosok orang yang telah meninggal dalam bentuk pocong. Dan parahnya lagi nih, sosok orang yang dibawa oleh hantu itu ada sosok diri Tommy sendiri, sehingga dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan gangguan pun datang menghantui kakaknya ketika dia asik. Tiba-tiba ada deh ya yang meraba tubuh kakaknya. Kurang ajar ini. Dan sontak saja membuat dia terbangun dari tidurnya. Dan benar saja ini ternyata adalah sosok hantu dari teman kakaknya yang mencoba ingin menghabisi nyawa kakaknya Tommy. Dengan modal nekat, Tommy pun mencoba melawan dari hantu-hantu yang ada di dalam rumahnya. Dia pun memukul bagian perut, ternyata dia tidak bergerak. Dan dia malah memoncarkan darah dan kotoran amat tidak mengenakan. Sontak saja Tommy saat itu sangat ketakutan. Dan ternyata benar saja ini adalah sosok orang yang bekerja di rumah Tommy, yaitu dia yang menjaga rumah Tommy. Dan dia pun ingin segera mencengkeram Tommy dengan mulut menganga. Dan ada nih hantu perempuan yang mencoba mendatangi Tommy dan dia ingin mencoba mencekik Tommy. Oh salah, dia yang mencekik bapaknya alias ayahnya Tommy. Keadaan semakin mencekam. Hantu dari teman kakaknya Tommy ini pun mencoba menghampiri kakaknya dan kembali ingin mencekik leher dari kakaknya Tommy. Entah apa yang dilakukan hantu kakaknya, hantu teman kakaknya ini, sehingga ia tega ingin menghabisi dari kakaknya Tommy. Dan mereka bertiga, Tommy, kakaknya, dan ayahnya, mereka diserang dan ingin dicekik oleh 3 hantu, yaitu sosok penjaga rumah, sosok kakaknya Tommy, dan satu lagi sosok perempuan yang mungkin saja nih sosok perempuan yang satunya adalah dari sosok ibunya Tommy sendiri. Gue juga kagak tahu. Dan mereka pun sangat ketakutan. Dan tiba-tiba nih si perempuan itu pun berubah seketika dengan sangat menyeramkan. Dia mencoba melafalkan mantra-mantra nih supaya nih hantu-hantu tersebut bisa dikendalikannya. Dan tujuannya adalah untuk menyerang dan menghabisi Tommy, ayahnya, dan kakak perempuannya. Benar saja, ternyata hantu-hantu itu pun mencoba menghabisi mereka atas perintah perempuan itu. Dan di saat yang sama pula nih, datanglah sosok Pak Ustadz yang mencoba melawan energi negatif yang dikeluarkan oleh hantu-hantu tersebut. Akhirnya Pak Ustadz pun mengumpulkan beberapa warga untuk berkumpul melantunkan kalimat-kalimat zikir agar mereka lenyap dan binasa, supaya mereka tidak lagi mengganggu keluarga Tommy. Dan di saat inilah kebatilan dan kebenaran benar-benar diuji. Mereka pun mencoba melancarkan serangan yang sangat mengerikan. Dengan kekuatan doa dan zikir yang dipanjatkan, dan alhamdulillah mereka pun terbakar menjadi api dan menjadi abu. And then dengan terbakarnya merupakan simbol kehancuran dari energi negatif alias para hantu itu pun. Dan ini sepertinya sosok perempuan yang mengendalikan Tommy dan ingin berusaha menghancurkan keluarga Tommy. Dia pun hancur terbakar.
dengan kekuatan doa yang dipanjatkan oleh sosok ustadz dan beberapa warga desa yang ingin mencoba membantu meringankan apa yang dihadapi oleh keluarga Tommy. Benar saja perempuan itu pun terbakar nyaris dilap api semua bagian tubuhnya. Dan lagi, terima kasih banyak buat kalian yang telah menonton dari awal hingga akhir. Hikmah dari cerita ini adalah kita jangan pernah sekali-kali bersekutu dengan setan alias makhluk yang memang sudah berbeda alam dengan kita. Jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya agar kita selamat dari godaan setan yang terkutuk, iblis dan para pengikutnya. Itulah pesan yang bisa gue sampaikan dari film ini. Oke, Ghost Enemy, gue haturkan kasih banyak buat kalian udah nonton dari awal hingga akhir. Dan gue mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini bisa lebih baik dari tahun yang akan datang. Buat kalian yang baru join di channel gue, jangan lupa di subscribe dan dukung channel gue dengan cara like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel gue bisa berkembang dan gue bisa bersemangat untuk menghadirkan konten terbaik dan terbaru buat kalian semua. Dengan demikian berakhir pula dari alur film cerita Pengabdi Setan tahun 1980 versi pertama. Dan gue akan bawakan versi kedua, versi The Comedian.